Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, bertemu kembali dengan Misteri. How are you today? Alhamdulillah. Okay student, before the activity by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, I have something for you. Look, what is it? Yeah, jenis-jenis pekerjaan. Oke kelas, today you are going to learn about jenis-jenis pekerjaan. Nah, bagaimana dengan pekerjaan orang tua kalian? Pernahkah kalian menanyakan kepada orang tuamu? Yuk kita perhatikan gambar berikut. Ya, ada gambar A dan gambar B. Oke. Bagaimana keadaan alam di lingkungan tempat tinggalmu? Dan jenis pekerjaan apa yang sesuai dengan keadaan alam seperti pada gambar A dan gambar B? Oke kelas, bagaimana jawaban kalian setelah melihat gambar A dan gambar B? Yes, good. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisakah kalian menjelaskan proses kegiatan ekonomi berikut ini? Ya, ada produsen, kemudian ada distributor, dan ada konsumen. Oke kelas, sudah dicoba untuk menjawab? Ya, good. Kegiatan ekonomi di Indonesia. Produsen atau produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh, kayu dihasilkan dari batang pohon yang telah ditebang. Kemudian, kayu diolah sesuai kebutuhan. Misalnya, ada kursi dan meja. Nah, barang jadinya adalah meja dan kursi, ya, yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada pembeli atau konsumen. Konsumsi adalah atau konsumen kegiatan membeli dan menggunakan suatu barang. Hasil dari jenis-jenis pekerjaan. Pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang berupa kebutuhan masyarakat. Contoh, juru masak dan penjual makanan, ada petani, peternak, nelayan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti contohnya kayak misteri ya, seorang guru, kemudian dokter, tukang cukur, rambut, petugas kebersihan, petugas rumah sakit, dan lain-lain. Nah, mari kita lihat gambar berikut. Ya. Perhatikan ya, gambar tentang proses distribusi ikan. Ya, pertama, ikan pasti ditangkap oleh nelayan di laut ya atau di sungai. Kemudian, ikan-ikan dibawa ke pasar dan kemudian ikan-ikan dijual di pasar, kemudian ikan diolah menjadi ikan goreng dan siap kita konsumsi. Ya. Coba, ayo sebutkan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Iya, sangat betul. Ya, adalah salah satunya kain batik ya. Bagaimana proses pembuatan kain batik? Yuk kita amatin proses pembuatannya. Yang pertama, dari perkebunan kapas ya. Serat kapas dipintal menjadi benang lalu menjadi kain. Kemudian kain siap digunakan, kemudian proses menggambar pola batik di atas kain. Melukis kain dengan lilin menggunakan canting atau cap. Lanjutnya, proses pewarnaan dengan merebus kain ke dalam larutan pewarna, kemudian proses pencucian dan penjemuran, kemudian kain batik mulai dipasarkan dan siap dibeli oleh konsumen. Oke kelas, apa sajakah keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia dan pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat? Nah,
keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia adalah yang pertama, wilayah daratan. Wilayah daratan meliputi ada susu dihasilkan dari peternakan yang dihasilkan di daratan. Kemudian ada sayur dan buah-buahan merupakan hasil pertanian dan perkebunan di daratan. Kemudian ada kayu adalah hasil dari hutan yang berada juga di daratan. Yang kedua, ada wilayah perairan adalah sungai. Sungai dimanfaatkan untuk pasar terapung. Danau dijadikan untuk peternakan ikan, kemudian laut menghasilkan ikan dan garam. Kemudian pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencarian masyarakat. Yang pertama, mata pencarian di dataran rendah contohnya ada petani, pedagang, dan perajin. Kedua, mata pencarian di daratan tinggi adalah ada peternak, ada petani kebun. Oke kelas, bagaimana sih cara kita menghargai hasil produksi dalam negeri? Yuk kita lihat. Yang pertama, memakai barang buatan dalam negeri. Kedua, bangga saat memakai barang buatan dalam negeri. Ketiga, memilih barang buatan dalam negeri daripada buatan dari luar negeri. Yang keempat, memakai bahan baku dari dalam negeri saat membuat barang. Yang kelima, memperkenalkan barang buatan dalam negeri kepada wisatawan asing. Yang keenam, kita harus mempromosikan barang buatan dalam negeri melalui pameran di luar negeri. Nah, oke kelas, let's review our lesson today. Apa tadi ya yang kita pelajari hari ini? Adalah yang pertama, jenis-jenis pekerjaan. Kedua, kegiatan ekonomi yang meliputi ada produksi, distribusi, dan konsumen. Kemudian, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Dan pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencarian masyarakat. Oke kelas, thank you for attention. Let's close this class by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye, see you next time insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.